Konflik Thailand dengan negara Kamboja kembali memanas dengan dimensi konflik yang jauh lebih kompleks. Perjalanan perselisihan kedua negara sudah berlangsung lama dan mengalami pasang surut. Ketegangan kembali meningkat setelah Kamboja menuduh Thailand sebagai biang kerok penyebab konflik di wilayah perbatasan Kamboja-Thailand, Tam Wen Tom. Lantas bagaimanakah perkembangan eskalasi konflik kedua negara dan bagaimanakah peran institusi ASEAN dalam mengatasi konflik ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Khairul Umam, Ketua Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Halo, selamat sore Pak Umam, apa kabar? Selamat sore Mas Freddy, kabar baik Mas. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu Anda Pak Umam. Pak Umam, kita akan melihat lebih dalam kondisi perbatasan Thailand dan juga Kamboja dari sudut pandang Pak Umam sendiri. Apa yang menjadi latar belakang konflik terjadi antara Thailand dan Kamboja ini kembali meledak, Pak Umam? Ya, memang dari sisi kesejarahan, antara Thailand dan Kamboja memang memiliki garis konflik yang cukup panjang. Kalau misal kita trace back secara historis, memang ada warisan kolonial di sana. Di mana pada awal abad ke-20, Kamboja sendiri waktu itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Dan peta perbatasan yang dibuat oleh Prancis, yaitu pada tahun 1904 sampai 1907, itu menempatkan misalnya di wilayah perbatasan Candi Frevehar atau Kuil Frevehar di wilayah Kamboja. Sedangkan Thailand saat itu menjadi Siam, menolak peta ini karena memang dianggap tidak adil. Nah, kemudian ini terus berlanjut dan kemudian perbedaan persepsi cara pandang di wilayah teritorial kemudian berubah menjadi sebuah perbedaan persepsi ancaman, di mana tetangga yang seharusnya bisa semakin konstruktif, semakin erat, tetapi justru lama-kelamaan terus menjadi ruang eskalasi konflik. Dan kemudian terus berkembang pada tahun 1962 sempat diajukan ke Mahkamah Internasional, kemudian terpicu lagi, kita masih ingat di tahun 2008 sampai 2011, waktu itu ada tarik ulur yang tidak kalah penting dan juga memang diakui atau tidak ada faktor politik yang sifatnya dari internal, domestik, yang memicu bagaimana kemudian eskalasi kedua negara ini terus berkembang. Nah, ini yang tampaknya tidak mudah untuk dikonten oleh kedua negara, sehingga kemudian 2-3 hari lalu muncul sebuah eskalasi yang betul-betul di luar dugaan kita, karena salah satu negara menggunakan alat utama, sistem persenjataan modern dengan F-16 yang betul-betul di luar kalkulasi semua pihak. Oke, berarti ini sebenarnya sudah berlangsung sejak dahulu kala, ibaratnya kita kulas balik beribu-ribu tahun yang lalu mungkin ya. Dan beberapa puluh tahun yang lalu dengan kondisi yang ada saat ini di tahun 2025. Dan Anda tadi sempat menyebutkan bahwa batas wilayah atau juga disebut juga dengan perebutan kuil Frevehar ini juga menjadi salah satu titik poin antar kedua negara ini semakin memanas. Sebenarnya kondisi ini kan sebenarnya sudah terselesaikan di meja International Court Justice atau ICJ. Sebenarnya dengan kedepannya sudah diselesaikan melalui ICJ, adakah mekanisme hukum internasional lain dalam menengahi konflik yang terjadi yang dapat menjadi titik pegangan acuan dari kedua negara ini, Pak Umam? Iya, memang kalau misal kita tarik, ini ada faktor ego kepemimpinan di masing-masing negara. Memang kalau misal kita rujuk dari putusan dari ICJ, waktu itu pada tahun 1962, itu memang sudah meletakkan Frevehar sebagai milik Kamboja. Dan Thailand waktu itu menerima, tetapi sengketa lahan 4,6 km persegi di sekitar candi tetap berlanjut, karena tidak diperinci dalam putusan ICJ waktu itu. Dan kemudian proses negosiasi masih terus berjalan sampai kemudian dibawa ke ruang hukum internasional, dan ICJ memutuskan pada tahun 2013 misalnya, ditegaskan bahwa Kamboja berdaulat, tetap Kamboja yang memiliki Frevehar atas area di sekitar candi. Dan itu memang momentum itu meredakan sebagian ketegangan, meski persoalan perbatasan tetap kemudian meluas dan masih memerlukan negosiasi yang sifatnya bilateral antara Thailand dan Kamboja. Tetapi memang proses ini terus berkembang. Eskalasi ini kemudian diakui atau tidak juga menjadi komoditas politik di internal elit politik kedua negara.
untuk menggalang dukungan berbasis nasionalisme, terutama saat terjadi instabilitas politik di dalam negeri. Nah, ini yang kemudian pola-pola ini yang kemudian terus berkembang, dan ketika kemudian ada satu dua pihak mengalami insiden yang sifatnya betul-betul unpredictable, maka kemudian eskalasinya begitu kuat dari yang sifatnya konflik secara laten, kemudian berkembang dan seolah kemudian berubah wajah menjadi perang terbuka di antara kedua negara. Oke, berarti Anda sempat menyebutkan bahwa ada kepentingan politik yang tujuannya adalah mendapatkan dukungan-dukungan dari masyarakat yang notabene ini menjadi kekuatan ke depannya bagi kedua negara yang melakukan kepolitikan ke depannya. Lantas dengan adanya seperti ini, ada muatan politik-politik yang dibalut dengan konflik yang ada. Penengahannya, karena dari pihak Thailand ini sebenarnya meminta ada hubungan bilateral, ada kerjasama. Dan Kamboja sebenarnya memberikan peluang ataupun juga keran untuk gencatan senjata. Lantas dengan adanya muatan politik yang dibalut dengan konflik seperti ini, bagaimana cara menengahi? Apakah ASEAN bisa berperan dalam kondisi ini? Ya, Mas Freddy, dalam hal ini Indonesia sendiri di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 mencetak sebuah prestasi yang cukup patut untuk diapresiasi waktu itu dengan melakukan shuttle diplomasi. Karena memang kepemimpinan ASEAN secara de facto Indonesia dianggap sebagai the biggest brother atau the big brother in ASEAN. Oleh karena itu langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Indonesia termasuk untuk memobilisasi dukungan, termasuk juga perhatian dari negara-negara ASEAN untuk meredam situasi ini menjadi penting untuk dilakukan. Karena diakui atau tidak, ASEAN itu mendapatkan apresiasi dari berbagai dunia multilateral, dunia internasional, karena kemampuannya untuk meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara. Wabil khusus terutama pasca Perang Dunia II, selama era Perang Dingin, praktis eskalasi itu bisa diredam dengan baik. Nah, apa yang terjadi di Thailand dan juga Kamboja ini betul-betul menjadi sentralitas, menjadi ujian bagi sentralitas ASEAN. Nah, di dalam konteks ini, Mas Freddy, kepemimpinan ASEAN per hari ini, pada tahun ini memang dipegang oleh Malaysia. Dan langkah-langkah progresif sudah juga dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dengan melakukan upaya negosiasi, sekaligus juga upaya meredakan kedua belah pihak untuk tetap mampu menahan diri. Di saat yang sama, memang shuttle diplomasi tetap harus dilakukan dan Indonesia bersama Malaysia sebagai ketua ASEAN untuk kali ini bisa melakukan langkah-langkah aktif itu. Dan yang memang ada keinginan dari Thailand yang tampaknya agak berbeda dengan Kamboja. Kalau Kamboja relatif lebih terbuka, tetapi Thailand tampaknya agak resisten. Kalau misal kemudian sengketa ini dibawa ke wilayah regional. Nah, yang bisa dilakukan tetap upaya negosiasi, diplomasi tetap harus dilakukan dengan mendorong dialog bilateral. Tentu kedua negara yang kemudian bisa mencapai titik temu resolusi konflik dan juga upaya menghadirkan perdamaian, tetapi ASEAN sebagai rumah besar bagi komunitas Asia Tenggara harus mampu memfasilitasi itu, menghadirkan kedua belah pihak, kemudian menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan setidaknya menjadi mediator yang produktif untuk menghadirkan resolusi konflik yang mendasar. Dan kalau yang barangkali dianggap cukup produktif juga, jika kemudian ASEAN memang belum memiliki satu wadah yang baku, tetapi kalau misal kemudian bisa membentuk semacam observer, jadi military observer, gabungan dari negara-negara ASEAN, menjadikan semacam misi pemantauan perdamaian, supaya kemudian tidak terjadi eskalasi di wilayah perbatasan Thailand-Kamboja, saya pikir akan jauh lebih baik dalam waktu dekat. Tetapi dalam jangka panjang, prinsip ASEAN Way harus betul-betul kemudian dijaga dengan baik, pendekatan musyawarah, prinsip non-intervensi, dan juga menghadirkan konsensus demi kebersamaan di kawasan Asia Tenggara, itu harus dihormati semua pihak, termasuk oleh Thailand, termasuk oleh Kamboja, dan kita harus bergotong royong bersama-sama menghadirkan perdamaian di kawasan ini.
Baik, sepakat dengan apa yang Anda sampaikan karena memang upaya negosiasi, setelah itu juga diplomasi dan juga perjanjian bilateral ini masih perlu dilakukan untuk dialog-dialog lebih mendalam antara kedua negara dan sebagai penengahnya adalah negara Malaysia yang kebetulan tahun ini juga menjadi ketua dari ASEAN. Lantas dengan adanya perjanjian yang istilahnya ditengahi oleh Malaysia, adakah kemungkinan perjanjian yang benar-benar mengikat kedua negara yang artinya bisa menekan terjadinya potensi konflik. Jadi benar-benar tidak akan ada konflik ke depannya. Karena ini pun berulang kan Pak Umam. Dari tahun 1962, setelah itu berlanjut 2008 sampai 2011, berlanjut lagi 2025 saat ini. Dan ini ibaratnya kayak perang dingin yang notabene kadang hangat, kadang dingin, tiba-tiba langsung panas kayak gitu. Nah, kira-kira adakah perjanjian yang benar-benar mengikat, ketok palu tidak akan ada konflik lagi antara kedua negara ini? Apakah ada kemungkinan ke arah tersebut? Ya, Mas Freddy, perjanjian di dalam konteks hubungan bilateral yang kemudian masuk dalam sebuah lingkup regional kawasan memang akan menghadirkan sebuah solusi, tetapi lagi-lagi itu sifatnya temporal. Oke. Adapun yang kemudian kita harapkan bisa menjadi sebuah fondasi perdamaian yang sifatnya permanen, lagi-lagi semuanya kembali kepada cara pandang dan kemudian cara kedua negara dalam melihat persahabatan dan kemudian bagaimana menjalani dengan komitmen bersama untuk menghadirkan perdamaian di tingkat kawasan. Oke. Nah, ini tidak mudah, memang terkesan absurd, terkesan kemudian tidak formalistik, tetapi justru pilar-pilar berbasis trust, mutual trust kedua negara itulah yang kemudian akan menciptakan perdamaian yang permanen. Nah, oleh karena itu siapapun yang menjadi atau yang memegang keketuaan ASEAN harus memiliki keberanian dan juga resistensi di dalam konteks persistensi, kegigihan untuk memperjuangkan itu. Saya pikir eskalasi konflik selalu ada. Dan kalau misal kemudian ASEAN misalnya masih mencoba untuk membuka ruang, kalau misalnya mau kemudian kembali diajukan ke Mahkamah Internasional misalnya, kalau ada wilayah-wilayah yang lagi-lagi menjadi pusat eskalasi yang sifatnya temporal, tentu bisa dilakukan. Tetapi upaya untuk membuka mata, membuka telinga, membuka ruang komunikasi, membuka ruang diplomasi harus kemudian dijaga dengan baik. Oleh karena itu, hal ini menjadi komitmen bersama dengan prinsip ASEAN Way yang tadi berbasis pada mutual trust, menghadirkan musyawarah, konsensus, dan non-intervensi pada satu takaran yang proporsional. Dan kalau misal kemudian Asia Tenggara aman, stabil, dan juga damai, tentu impact secara sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kita memiliki cita-cita bersama sebagai ASEAN Economic Community yang kuat, tentu itu bisa dilakukan dengan baik dan juga dengan semangat yang jauh lebih komprehensif ke depan. Baik, Pak Umam, berarti tentunya harus dengan ASEAN Way dalam menyelesaikan permasalahan konflik antara Kamboja Thailand ini. Lantas, jika kondisi ini kan masih berdialog untuk menentukan titik tengah atau perdamaian antara kedua negara ini, Thailand dan juga Kamboja. Lantas, apakah ada kemungkinan juga dari pihak ASEAN memberikan sanksi bagi kedua negara apabila tidak ada titik temu seperti itu? Dan dampak ke depannya apabila eskalasinya semakin meluas, semakin membesar konflik ini, apa dampak yang akan dirasakan bagi negara-negara ASEAN ke depannya, Pak Umam? Terkait keamanan. Ya, Mas Freddy, kalau misal kemudian skema sanksi, kita di ASEAN tidak mengenal skema sanksi. Karena memang ASEAN Treaty sendiri didesain pasca Perang Dunia Kedua, kemudian selama era Perang Dingin, kita betul-betul mengalami trauma pada situasi kolonialisme yang pada era-era itu betul-betul dihadapi hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara kecuali oleh Thailand itu sendiri. Maka kemudian prinsip non-intervensi itu diambil sebagai sebuah upaya yang paling fleksibel untuk kemudian menghadirkan ruang dialogis yang setara, yang equal. Maka di dalam konteks ini lagi-lagi upaya menghadirkan dialog, kemudian bagaimana kedua negara yang kemudian difasilitasi oleh
elit di masing-masing negara, di masing-masing pemimpin kawasan, tentu itu menjadi sebuah potensi yang jauh lebih baik untuk membuka jendela diplomasi. Yap. Dan tentu tantangan terbesar adalah memastikan kepercayaan dan komitmen di lapangan. Karena seringkali kesepakatan yang sudah dicapai di meja diplomasi itu kemudian bisa dirobek, Yes. bisa dihancurkan oleh eskalasi di tingkat lapangan. Ya. Karena dianggap sebagai sebuah pengkhianatan atau tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga menjaga kepercayaan dan komitmen dan bagaimana kemudian menerjemahkan poin-poin kesepakatan diplomasi itu di lapangan itu menjadi penting sekali. Ya. Sehingga perundingan tidak runtuh hanya akibat insiden militer yang sifatnya insidental yang masih terjadi di sana. Oke, baik. Sependapat tentunya dengan upaya-upaya yang tengah dilakukan dari pihak Malaysia sebagai ketua dari ASEAN ini, membuka diplomasi, dialog-dialog yang tujuannya adalah memberikan persetujuan ataupun juga perjanjian yang tentunya nanti bisa membuat kondisi kedua negara ini menjadi lebih baik antara Kamboja dan Thailand. Konflik ini bisa semakin mereda ke depannya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Khairul Umam, Ketua Prodi Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina atas waktu Anda bersama kami. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Umam. Terima kasih Mas Freddy.